Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam program acara manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi teladan bagi umat Islam yang hidup setelahnya. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, pada edisi kali ini, kita akan membicarakan seorang tokoh masih pada generasi tabi'ut tabi'in. Dia adalah seorang imam atau salah satu imam yang 4. Dan dia adalah salah satu guru dari Imam Syafi'i. Dia dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Dan dia adalah orang yang memiliki banyak pengikut di masanya dan masa setelahnya. Dia adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, awal mula tatkala beliau menimba ilmu adalah ketika beliau masih berusia belasan tahun. Dan kemudian selang beberapa tahun hingga usia beliau mencapai umur 20 tahun, beliau pun sudah ditunjuk oleh penguasa ketika itu untuk menjadi mufti yang mendapatkan tugas untuk memberikan fatwa di depan kaum muslimin di kota Madinah. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Malik bin Anas adalah imam yang mendapatkan banyak pujian dari para ulama. Ya, di antaranya ya, ada salah seorang anak dari Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Pernah bertanya kepada bapaknya Imam Ahmad, "Ya Imam," atau "Ya Abi," wahai bapak, "Man asbatun nasi atau man asbatu ashabiz zuhri?" Siapakah orang yang paling kokoh hafalannya dari kalangan sahabat-sahabatnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri? Maka tidak ragu sang bapak pun mengatakan, yakni Imam Ahmad mengatakan, Imam Malik bin Anas, dia adalah orang yang paling kokoh hafalannya dari sekian banyak sahabat-sahabat yang mengambil ilmu dan mengambil hadis dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pujian juga datang dari imam kita, Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, "Idza dzukiral ulama fal Malik an-najm." Apabila disebutkan ya, nama-nama ulama, maka Malik bin Anas laksana bintang yang terang benderang. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik memiliki kedudukan yang luar biasa, memiliki keutamaan yang luar biasa di kalangan para ulama ketika itu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Dahabi juga memujinya bahwasanya beliau adalah imam kota Madinah di masanya. Bahkan ya, ada salah seorang yang bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ya, ada salah seorang bertanya kepada Imam Bukhari, "Ya Imam, siapakah sanad hadis yang paling sahih?" Maka Imam Al-Bukhari mengatakan, "Ma rawahu Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu." Beliau mengatakan bahwasanya sanad hadis, sanad yakni maknanya adalah rentetan atau silsilah perawi hadis yang menyambungkan dari matan hadis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan matan hadis yang sampai bersambung sanadnya atau bersambung silsilahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari sanad hadis. Ya, maka sanad hadis yang paling sahih, yang paling dianggap orang sanadnya tinggi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik melalui jalur Nafi' dan melalui jalur
Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dari Rasulullah SAW. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala ya, memiliki kisah yang perlu kita selami, perlu kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah tentang pribadi beliau yang sangat mulia. Ya, pribadi beliau yang sangat mulia dan pengagungan beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Malik bin Anas, beliau tatkala ingin menyampaikan hadis, tatkala ingin membacakan hadis di hadapan para murid-muridnya, ya, di hadapan para sahabat-sahabatnya, beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah beliau berwudu dengan wudu sebagaimana wudunya ketika sholat. Dan yang kedua, beliau ya akan duduk di hadapan permadani yang beliau miliki. Kemudian juga beliau sebelum membacakan hadis akan merapikan madharnya, akan merapikan penampilannya, yakni dengan mensisir ya jenggotnya. Dan setelah itu beliau akan duduk dengan tenang dan duduk dengan menampakkan wibawa yang sangat luar biasa. Maka melihat kebiasaan imam ini, tentunya para murid-muridnya sangat kagum. Dibuat kagum oleh sikap Imam Malik. Makanya suatu ketika ditanya, "Ya Imam Malik, kenapa engkau melakukan hal demikian setiap kali setiap kali Anda akan menyampaikan hadis kepada kami?" Maka beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara bentuk pengagungan Imam Malik terhadap hadis Rasulullah SAW juga adalah bahwasanya beliau tidak mau menyampaikan hadis di jalan-jalan pasar. Dan beliau juga tidak mau menyampaikan hadis dalam keadaan tergesa-gesa. Ya. Dan beliau mengatakan, "Aku ingin menyampaikan hadis dan aku berharap hadis yang aku sampaikan ini bisa dipahami oleh manusia." Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah di antara kisah tentang Imam Malik. Bagaimanakah ya tentang kemuliaan beliau, bagaimanakah tentang ya penghormatan beliau kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan lanjutkan kisah beliau setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara kisah tentang bagaimanakah ya sikap Imam Malik dalam mengagungkan hadis Rasulullah SAW, ya sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwasanya Imam Malik tatkala ingin menyampaikan hadis, ini cerita mirip dengan kisah sebelumnya. Ya, tatkala ingin menyampaikan hadis, memperdengarkan hadis di hadapan para murid-muridnya, di hadapan para sahabat-sahabatnya, beliau akan mandi, kemudian beliau akan memakai minyak wangi. Ya, beliau akan memakai parfum supaya tentunya menimbulkan harum yang menyerba. Kemudian beliau pun setelah itu memulai menyampaikan hadis yang beliau hafal dari sahabat-sahabatnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Perlu kita ingat, Imam Malik adalah imam yang sangat mengagungkan hadis. Makanya tatkala ya di dalam majelisnya ada suara-suara yang meninggi, tatkala Imam Malik menyampaikan hadis, maka beliau tidak segan-segan untuk menegur orang tersebut. Sembari membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala mendengar
tatkala menyampaikan hadis, kemudian mendengar ada suara gaduh, ya, tatkala hadis Rasulullah SAW dibacakan, maka beliau menegur orang tersebut dengan membacakan hadis ini. Kenapa? Karena beliau menganggap, ya, tatkala hadis dibacakan, kemudian ada orang yang meninggikan suaranya, maka ya orang tersebut dianggap telah menyelisihi ayat tadi. Dia telah dianggap meninggikan suara, ya, melebihi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Di antara kisah juga yang menunjukkan tentang begitu mengagungkannya Imam Malik, ya, terhadap ilmu, terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tatkala khalifah, ya, tatkala Amirul Mukminin Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali, ya, memanggil Imam Malik ke istananya. Maka Imam Malik pun datang. Kemudian terjadilah dialog dan akhirnya selesai sudahlah obrolan mereka berdua. Akhirnya Imam Malik pun pulang. Dan tatkala itu, ya, obrolan mereka berdua juga didengar oleh kedua anak Al-Mahdi. Mereka adalah Musa dan kedua adalah Harun. Maka tatkala Imam Malik telah pergi meninggalkan kediaman raja, Al-Mahdi mengatakan kepada kedua putranya, "Ya Musa, wa ya Harun." Wahai Musa dan Harun, ya, dengarkanlah hadis dari orang tadi. Sesungguhnya orang tersebut adalah pemuka di kota Madinah. Maka, ya, menuruti perintah dari bapaknya, Musa dan Harun, ya, ketika suatu hari, ya, dia pun menginginkan untuk mendengarkan hadis dari Malik bin Anas. Maka mereka berdua berinisiatif untuk memanggil Imam Malik bin Anas. Maka tatkala, ya, utusan diutus oleh dua putra khalifah ini, sampailah utusan tersebut, ya, ke kediaman Imam Malik, bahwasanya dua anak khalifah menginginkan Anda untuk hadir di istana supaya Anda bisa menyampaikan hadis kepada mereka berdua. Maka Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta. Sesungguhnya ilmu itu didatangi. Hendaklah Anda pulang kembali ke istana dan aku tidak akan mengikuti Anda ke istana. Maka sampailah kabar ini ke khalifah tentang penolakan Imam Malik yang datang ke istana, ya, untuk menyampaikan hadis kepada kedua putranya. Maka dipanggillah Imam Malik. Dan Al-Mahdi mengatakan, "Wahai Imam, kenapa Anda tidak mau membacakan hadis kepada kedua putraku?" Maka Imam Malik dengan tenangnya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, al-ilmu yu'ta." Wahai Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka mendengar tuturan dari Imam Malik, sang khalifah pun mengiyakan. Sang khalifah pun, ya, mengiyakan dan menyetujui omongan dari Imam Malik. Maka akhirnya, ya, Imam Malik pun disuruh pulang dan sang khalifah berkata kepada anaknya, "Wahai kalian berdua, dengarkan perkataan Imam Malik tadi. Ya, aku ingin kalian yang pergi ke kediaman Imam Malik untuk mendengarkan hadis di rumahnya." Maka, ya, hari berganti hari dan akhirnya kedua anaknya Musa dan Harun tadi, ya, pergi ke kediaman Imam Malik untuk mendengarkan hadis darinya. Maka tatkala sampai di kediaman Imam Malik, hal yang terjadi atau hal yang unik kembali terjadi. Ya, tatkala itu mereka minta agar kiranya Imam Malik membacakan hadis kepada mereka berdua. Maka mendengar permintaan mereka, Imam Malik pun, ya, tidak mau. Imam Malik menginginkan bahwasanya yang membacakan hadis adalah mereka berdua. Kemudian Imam Malik yang mengomentari hadis dan kitab yang mereka baca di hadapan Imam Malik. Singkat cerita, akhirnya kasus kedua ini pun, ya, terdengar oleh sang khalifah, bapak dari kedua putra mahkota tadi. Maka akhirnya kembalilah Imam Malik dipanggil oleh sang khalifah. Kemudian dikatakan, "Ya Imam,
Anda sebelumnya telah menyuruh anak saya untuk mendatangi Anda dan sudah dilakukan. Kemudian tatkala mereka mendatangi rumah Anda, kenapa Anda masih tidak mau menyampaikan hadis kepada mereka?" Maka sang imam pun kembali mengatakan, "Ya imam, sesungguhnya guruku Az-Zuhri menyebutkan tentang bagaimanakah tatkala beliau menimba ilmu dari guru-gurunya. Tatkala Imam Az-Zuhri menimba ilmu dari guru-gurunya, dia mendapati bahwasanya gurunya menyuruh murid-muridnya untuk membacakan hadis, dan kemudian sang gurulah yang akan mengomentari dari bacaan hadis mereka. Maka aku ingin mereka para ulama ini menjadi teladan bagi anak-anak Anda." Maka akhirnya khalifah pun kembali menyetujui omongan dari Imam Malik bahwasanya kedua putranya diminta untuk membacakan kitab hadis, dan Imam Malik lah yang akan mengomentari hadis-hadis yang mereka bacakan. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah di antara kisah tentang pengagungan Imam Malik terhadap hadis Rasulullah SAW. Dan pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya di sana masih ada kisah yang belum selesai tentang diri dari seorang Imam Malik, dan kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali membicarakan tentang kisah dari salah satu imam kita, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada kisah menarik tentang diri dari seorang imam ini. Kita ketahui Imam Malik adalah imam yang sangat faqih, sangat berilmu. Bahkan namanya telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik, walaupun dia seorang imam, beliau memiliki sifat kehati-hatian dalam berfatwa. Bahkan beliau pernah mengatakan, la adri junnatun nas. Beliau pernah mengatakan, junnatul alim la adri. Perisai bagi seorang alim adalah perkataan la adri, saya tidak mengetahui. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa dari imam kita. Beliau meskipun seorang imam yang terkemuka, namun beliau tatkala mendapatkan permasalahan yang beliau tidak ketahui jawabannya, beliau mengatakan kalimat la adri, saya tidak mengetahui. Dan ini adalah ajaran generasi sebelumnya, generasi para tabi'in. Dulu pernah kita sebutkan tentang kisah Imam Asy-Sya'bi. Beliau juga pernah mengatakan la adri nisful ilm. Kalimat saya tidak tahu adalah setengah dari ilmu. Maka tidak heran kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwasanya Imam Malik pernah ditanya oleh murid-muridnya tentang 48 permasalahan, dan Imam Malik hanya bisa menjawab 30 sekian pertanyaan, dan diantaranya dengan kata la adri, saya tidak mengetahui. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pernah juga suatu ketika dikisahkan bagaimana Imam Malik berhati-hati dalam memberikan fatwa. Suatu ketika datanglah seorang dari negeri yang jauh, kemudian berkata dan bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, aku memiliki permasalahan yang aku bawa dari kampungku. Maka aku harap Anda bisa menjawab pertanyaanku ini, karena ini adalah permasalahan yang dititipkan oleh kaumku." Maka tatkala orang tersebut menanyakan permasalahannya, maka Imam Malik pun mengatakan, la uhsinuhu, saya tidak menguasai permasalahannya. Maka mendengar dari jawaban Imam Malik, orang ini pun heran. "Ya Imam, sesungguhnya aku datang dari negeri yang jauh. Kenapa Anda tidak mau menjawabnya dan malah mengatakan kalimat la uhsinuhu, saya tidak menguasainya? Bagaimanakah nanti aku akan sampaikan kepada kaumku di kotaku?" Maka dengan tenang, dengan
rendah hati, Imam Malik mengatakan, wahai fulan, ya, bisa Anda katakan kepada kaum Anda tatkala pulang kampung, tatkala pulang ke negeri kota Anda, ya, ke kota asal Anda, ke negeri Anda, ya, katakanlah bahwasanya aku telah bertanya kepada Imam Malik, akan tetapi beliau tidak memahami permasalahannya dengan detail, akan tetapi beliau tidak mampu menjawabnya. Katakan demikian ala kadarnya, ya, apa adanya, katakan demikian. Nah, itulah jawaban dari Imam Malik tatkala ditanya dan beliau tidak tahu akan jawabannya. Maka bertanyalah sahabat Imam Malik, ya Imam, sesungguhnya orang bertanya kepada Anda, ya, dan mereka menempuh perjalanan meninggalkan kota mereka dengan harapan mendapatkan jawaban dari Anda. Kenapa Anda tidak mau menjawabnya? Padahal Anda adalah orang berilmu dan bisa jadi Anda, ya, mengetahui jawabannya. Maka dengan tenang Imam Malik mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, wahai akhi, kawanku, saudaraku, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang datang kepadaku dari segala macam penjuru. Ada yang dari Syam, ada yang dari Mesir, ada yang dari Irak. Ya. Tatkala aku menjawab pertanyaan mereka, setiap apa yang mereka tanyakan, dan ternyata suatu hari aku mendapati jawaban yang berbeda dari jawaban yang aku utarakan sebelumnya, maka bagaimanakah aku akan merevisi jawabanku kepada orang-orang tadi, padahal mereka telah kembali ke kotanya masing-masing. Inilah di antara bentuk sikap wara', sikap kehati-hatian Imam Malik dalam memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah juga yang menunjukkan tentang sikap Imam Malik dalam berpegang teguh kepada ajaran para salaf. Suatu ketika Imam Malik didatangi oleh orang yang bertanya, ya, mengatakan, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai Imam, Allah yang Maha Penyayang beristiwa di atas arsy. Apakah mana istiwa? Ya, ingat pertanyaan ini sebelumnya belum pernah ditanyakan oleh, ya, orang-orang sebelumnya. Maka Imam Malik mendengar pertanyaan tersebut, beliau menundukkan pandangan, bercucuran keringatnya. Kemudian tatkala beliau berhenti sejenak, kemudian beliau pun mengangkat kepalanya dan mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Beliau mengatakan istiwa bersamanya Allah Subhanahu wa taala maklum, diketahui maknanya. Akan tetapi, ya, tata cara istiwanya Allah Subhanahu wa taala majhul, tidak diketahui. Ya. Wal imanu bihi wajib, akan tetapi beriman kepada sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimanakah istiwanya Allah, bagaimana tata cara bersamanya Allah, itu adalah pertanyaan bid'ah. Maka Imam Malik kemudian apa yang beliau lakukan ketika itu? Meminta agar orang itu diusir dari majelisnya, karena dia tahu bahwasanya orang tersebut adalah salah satu dari pengikut hawa nafsu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini di antara kisah tentang Imam Malik. Kita ingin sedikit membahas secuil dari kitab yang beliau karang yang bernama Al-Muwatta. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kitab Muwatta adalah kitab yang terdiri dari hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, dan di dalamnya terdapat hadis-hadis yang marfu', hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan ada hadis marfu', ada hadis mauquf, hadis-hadis yang disandarkan kepada sahabat, dan hadis maqtu', hadis-hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah di antara kisah dan di antara hal yang bisa kita pelajari dari pelajaran Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Kita harap dengan mendengar dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang, kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah ulama yang lain, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.